Perkenalkan, nama saya Redisabel dengan NIM 19142010161. Saya mahasiswa dari kelas A5 Keperawatan semester 5, Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada saat ini, saya akan memaparkan 8 pertolongan pertama pada orang yang tenggelam. Tujuan dari pembuatan video saya ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Kegawat Daruratan Kelautan dengan dosen pengampu Nurse Ariska, Eskep Mkep. Mungkin ada beberapa dari kita yang sangat senang berada di laut maupun di kolam. Namun, sangat penting untuk tetap waspada ketika berada di tempat demikian. Ada banyak kasus di mana tak hanya anak-anak saja yang pernah tenggelam. Banyak orang dewasa pun lalai dan tak memperhatikan keselamatan mereka. Tenggelamnya seseorang bisa berlangsung secara tak disadari oleh orang lain karena benar-benar cepat, yaitu sekitar 20-60 detik saja sudah terjadi tenggelam. Terjadinya tenggelam memang sangat cepat karena ini adalah sebuah keadaan di mana seseorang kehilangan kemampuan untuk menjaga mulutnya untuk bernapas di dalam air. Ketika sudah masuk ke dalam air bakal memenuhi tenggorokan. Kemudian karena hal tersebutlah kejang otot terjadi di bagian saluran pernafasan sehingga akhirnya jalur pernafasan pun menjadi tertutup. Korban pun tak bisa bernafas dan akhirnya tidak sadarkan diri. Ada 8 pertolongan pertama yang wajib kita lakukan. Yang pertama, berteriak meminta pertolongan. Jadi ketika kita melihat ada orang yang tenggelam, kita mencari orang lain untuk membantu kita untuk membantu orang tersebut, yaitu kita meminta pertolongan. Kita berteriak untuk meminta pertolongan. Kemudian, yang kedua, memberitahu petugas penyelamat. Selain berteriak pertolongan dari orang sekitar, ada baiknya seseorang untuk memberitahu petugas penyelamat kolam renang ataupun pantai. Kemudian yang ketiga, menggunakan alat terdekat untuk meraih korban. Alat yang digunakan untuk meraih korban tidak selainnya yang melakukan tindakan adalah yang melakukan tindakan meski bukan petugas penyelamat. Jadi orang yang seperti kita saja bisa melakukan sesuatu untuk menyelamatkan orang yang telah tenggelam, yaitu dengan menjangkau apapun yang ada di sekitar kita, contohnya tongkat yang panjang, seperti ban renang dan sebagainya. Kemudian yang keempat, berenang mendekati korban, menjangkau dan membopongnya kembali jika kita telah menolong dengan memberikan barang sesuatu, contohnya tongkat yang panjang. Kita menarik, mendekati korban, kemudian menjangkaunya dan membopongnya untuk kembali ke daratan. Kemudian yang kelima, membaringkan korban jika sudah di daratan. Jadi kita membaringkan korban di daratan. Kemudian yang keenam, kita membuat nafas buatan. Yang pertama, hidung korban harus Anda jepit terlebih dahulu. Dan kemudian barulah lanjutkan dengan menempatkan bibir Anda yang dalam kondisi tertutup atau terkatup di atas mulut korban. Kemudian ambil napas lebih dulu seperti biasa dan udara yang sudah diambil itulah yang Anda tiupkan pelan-pelan ke dalam mulut korban. Akan lebih baik 1-2 detik tiap kalinya. Penyaluran napas ini cukup efektif dan banyak yang berhasil untuk membuat korban kembali bernafas serta sadar kembali. Kemudian yang ketiga, ketika membantu korban yang anak usianya 1 tahun kurang atau kurang dari 1 tahun, katupkan bibir Anda dan napas buatan bisa disalurkan dengan cara menghembuskannya tanpa harus menjepit bagian hidung si anak. Jadi khusus untuk anak-anak di bawah 1 tahun, tidak harus menjepit hidung anak tersebut. Kemudian, harus selalu melakukan pengecekan lebih dulu apakah dada korban sudah naik dan turun sebelum Anda bisa memulai proses pemberian napas buatan berikutnya. Kemudian ada kemungkinan
korban kemudian sadar dan muntah. Ketika ini terjadi, kepala korban perlu Anda miringkan lebih dulu, lalu isi mulutnya dibuang supaya korban tak mengalami tersedak. Kemudian yang ketujuh ada CPR. CPR merupakan langkah pertolongan pertama yang perlu dilakukan saat korban tak lagi responsif dan diketahui tak dalam kondisi bernafas saat diangkat ke daratan. Ada perbedaan dalam melakukan langkah CPR untuk anak-anak di bawah 1 tahun dan anak-anak yang usianya sudah 1 tahun ke atas, serta untuk orang dewasa. CPR untuk anak usia di bawah 1 tahun. Yang pertama, letakkan 2 jari di bagian tulang dada korban, seperti ini. Lakukan tekanan ke bawah hingga 1-2 cm, tapi Anda tak dianjurkan untuk menekan bagian ujung tulang dada. Kemudian yang ketiga, lakukan kompresi dada sebanyak 30 kali, yang laju kompresinya adalah 100 kali per menit, boleh lebih tapi jangan kurang. Dada korban bisa dibiarkan untuk naik sepenuhnya di antara tekanan. Kemudian yang keempat, lihat dan perhatikan apakah korban sudah bernafas kembali. Kemudian CPR untuk orang dewasa dan anak yang di atas 1 tahun. Letakkan salah satu bagian bawah pergelangan tangan Anda di bagian tengah dari dada korban. Jadi seperti ini. Boleh lebih, yakni di antara garis putih. Tangan satunya lagi bisa ditempatkan di atas tangan yang tadi. Jadi bisa saling itu. Kemudian lakukan penekanan ke bawah kurang lebih 5 cm. Tapi jangan sampai menekan bagian tulang rusuk korban. Kemudian yang ketiga, lakukan kompresi dada sebanyak 30 kali, di mana laju per menitnya bisa 100 kali atau lebih. Dada bisa dibiarkan naik sepenuhnya di antara tekanan. Kemudian yang terakhir, setelah itu perhatikan sekaligus periksalah apakah korban sudah kembali bernafas. Kemudian yang kedelapan, tidak meninggalkan korban. Jadi jangan meninggalkan korban begitu saja, meski proses penyelamatan atau pertolongan pertama sudah dilakukan. Ketika korban telah sadar dan keadaannya lebih baik, bawalah ia ke tempat yang hangat dan kering. Tak ada salahnya untuk memberikan makanan dan minuman hangat, seperti sereal panas ataupun minuman coklat panas. Tapi pastikan juga dia sudah bisa menelan. Hindari memijat korban atau mengajaknya berendam di air hangat saat menggigil, tapi biarkan tubuhnya kering dan hangat. Itulah serangkaian langkah-langkah pertolongan pertama yang bisa kita lakukan untuk menolong orang yang tenggelam sebelum kita menunggu tenaga medis yang lain. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Untuk teman-teman semua atau adik-adik yang ingin kuliah di jurusan keperawatan, teman-teman bisa mendaftar di Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Karena fakultas kami sudah terakreditasi B, jangan ragu lagi untuk mendaftar di fakultas kami, Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Terima kasih.